Shalom adik-adik, happy Sunday untuk kita semua. Nah, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak mau memberikan peraturan buat papi mami maupun adik-adik yang ada di rumah. Sebelum memulai ibadah, yang pertama, papi mami bisa menyiapkan televisi yang tersambung dengan internet atau juga bisa menggunakan laptop atau handphone untuk mengikuti ibadah gereja anak. Yang kedua, adik-adik selama mengikuti ibadah harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan selayaknya adik-adik datang beribadah di gereja. Yang ketiga, adik-adik harus mengikuti instruksi dari WL atau dari kakak-kakak pembina ya. Kalau semisalnya kakak suruh untuk mengangkat tangan, adik-adik semuanya harus mengangkat tangan. Kalau kakak suruh untuk bangkit berdiri, semua adik-adik harus ikut bangkit berdiri. Kalau kakak suruh untuk bertepuk tangan, semuanya juga harus bertepuk tangan. Yang keempat, adik-adik atau papi mami bisa mengirimkan dokumentasi video dan foto ke kakak pembina masing-masing melalui WhatsApp. Yang kelima, adik-adik bisa mengisi absen melalui live chat atau di kolom komentar YouTube. Selamat beribadah untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ya, selamat pagi, happy Sunday buat adik-adik di rumah. Yuk, siapa yang sudah siap untuk beribadah, bersuka cita, memuji Tuhan bersama-sama? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, nanti Kak Susmi akan pimpin kita di dalam doa. Oke adik-adik, mari semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga sampai selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita siapkan hati kita bawa hati kita ke hadirat Tuhan Yesus. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi Bapakku datang padamu. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan dari awal, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan. katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. tak hentinya mengucap syukur. Nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan tak hentinya. Nantinya
kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa. Adik-adik masih siap untuk memuji nama Tuhan? Luar biasa, tapi terlebih dahulu kita main games. Oke, Kak. Nah, Gamesnya gimana, Kak? jadi gamesnya itu kita harus tebak benda. Tebak. Iya, jadi ada clue. Jadi nanti kita harus tebaknya barengan. Oke. Ya, jadi untuk clue pertama adik-adik dengerin ya. Clue pertama. Tentunya barang-barang yang dijadikan tebakan itu pasti semuanya ada di sekitar rumah kalian. Ya, untuk barang pertama, clue-nya adalah bentuknya tebal, halamannya banyak, suka dibawa ke gereja. Ya adik-adik, apa ya adik-adik? Sudah tahu barangnya? Hitungan ketiga cari barangnya. 1, 2, 3. Gimana? Udah dapat barangnya? Sudah. 1, 2, 3. Loh. Ini Alkitab. Kok kasusnya bawa handphone? Iya kan tadi kakak bilang Alkitab. Alkitab. Iya sih adik-adik, Di handphone jawabannya juga kan ada benar. Alkitab. Di handphone juga ada Alkitab, tapi clue-nya kan bentuknya tebal. Oh iya ya. Halamannya banyak. Oh, Ya, gimana dong adik-adik? berarti Salah. salah ya? Nah, dikasih tahu nih adik-adik. Jadi harus dengar perintah. Jangan terburu-buru. Emang benar jawabannya Alkitab, tapi tidak sesuai perintah. Jadi Oke. gimana adik-adik yang ada di rumah? Adik-adik pasti benar apa salah? Pasti betul semuanya. Iya, bentar Oke, ya. kita lanjut ke barang yang kedua. Clue-nya adalah Apa kak? sama, bentuknya tebal. Tapi ada yang tebal, ada yang tipis. Apa ya? Suka dibawa ke sekolah, di gereja suka dibawa, terus suka dipakai catatan. Apa itu barangnya? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita cari barangnya. Yes, ini buku. Betul? Tuh Betul, kan, betul. di dalamnya bisa dipakai catatan. Gimana adik-adik, barangnya betul? Semuanya? Buku? Oke, kita lanjut ke satu barang terakhir. Barangnya tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Terus? Bisa apa ya? Bisa dipakai untuk menulis. Tapi isinya itu bisa tinta hitam, tinta merah, ada juga tinta biru. Apa itu? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Cet. Ini dia. Bolpen. Ya, gimana adik-adik yang ada di rumah? Benar Betul. kak pulpen? Pasti benar lah. Benar. Oke, sudah permainannya gamesnya selesai. Jadi dari games ini kita harus mendengarkan perintah dan jangan terburu-buru dalam mencari barang tersebut. Yuk kita mau memuji nama Tuhan, kita nyanyi Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Ke kiri dulu, lebih indah dari pelangi. Pelangi lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi. Langit lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku,
sekali lagi dari awal kita katakan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Lebih indah di taman. Oh Yesusku. Luar biasa, tetap bersuka cita, tetap memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan ku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Dengan segenap hati lebih sungguh kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Bersama-sama katakan, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku renungkan firman-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
tutup mata, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu dengan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan oleh kakak pembina bisa mengingatkan kami dan menjadi rema bagi kami semua Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati adik-adik yang beribadah di rumah. Dimanapun mereka beribadah, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka semua. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Tentunya dahsyat, luar biasa. Hari ini udah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, biasa siapkan bolpen, buku, nanti anak-anak catat ya. Judul firman Tuhannya pada hari ini, judulnya firman Tuhan adalah pelita. Ayatnya, bahannya dalam Mazmur 119 ayat 105. Mau tanya ya, kira-kira adik-adik di rumah pernah nggak ya? Misalnya adik-adik lagi nonton TV, lagi baca, atau mengerjakan PR, tiba-tiba mati lampu, pernah nggak? Tentunya pernah ya. Juga pernah ya, waktu mengerjakan tugas, tiba-tiba mati, lampunya mati, bingung ya. Semua gelap ya, di ruangan itu semua gelap ya. Jadi nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa melakukan pekerjaan. Kira-kira menurut anak-anak apa yang mesti dikerjakan? Pasti anak-anak mencari sesuatu ya, mencari penerangan ya. Yang paling gampang di rumah, anak-anak biasa menyediakan apa? Lilin. Nah hari ini bawa lilin. Nah ya, bawa lilin ya. Ruangan begitu gelap ya, jadi bingung ya. Mau kemana-mana nggak bisa ya. Mau nonton nggak bisa, mau ke WC takut tabrakan ya. Bawa lilin ya. Lilin ini nyalain ya. Nah nanti kalau anak-anak di rumah ya ada lilin, anak-anak bisa nyalakan ya. Nah dengan lilin ini ruangan luar biasa ya. Yang gelap ini dengan satu lilin menjadi terang lagi. Nah luar biasa ya anak-anak ya. Jadi anak-anak jangan panik ya, misalnya mati lampu, anak-anak kan bisa, sekarang kan udah canggih ya, ada HP ya. Kalau dulu kan nggak ada HP ya, kalau mati lampu ya bingung ya, kelabakan ya, bagaimana? Apalagi kalau nggak ada lilin, bingung ya, serba gelap ya. Nah, melalui cerita ini ingin sampaikan ya, jadi firman Tuhan ini seperti lilin ya. Jadi lilin ini menggambarkan firman Tuhan ya. Contohnya, dalam Mazmur itu ada seorang raja. Kira-kira menurut anak-anak siapa rajanya? Mazmur itu ya. Ada seorang raja yang luar biasa. Namanya Raja Daud ya. Nah, anak-anak kan sering kalau mendengar tentang cerita Daud ya. Kalau Daud masih kecil pekerjaannya mengembalakan domba-domba ya. Sejak kecil ya Daud ya. Udah dilatih ya. Daud itu berjalan di padang belantara ya. Tentunya di padang belantara itu banyak binatang luas ya. Tapi Daud itu udah terbiasa ya menghadapi tantangan ya. Nah singkat ceritanya ya. Bangsa Israel waktu itu mengalami ketakutan ya. Karena waktu itu Filistia itu mempunyai seorang yang hebat itu ya. Anda masih ingat nggak? Seorang yang besar perawakannya siapa kira-kira? Goliat ya. Makanya Filistia itu selalu mengejek bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu bingung ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Goliat itu, yang berani menghadapi Goliat itu. Kenapa? Goliat itu kan gagah, orang juga udah dengar namanya, udah ketakutan, udah lari-lari ya. Nah, di situasi begitu ya, tantangan gitu ya, tampil seorang pemuda yang hebat, gagah perkasa namanya Daud ya. Waktu itu Daud menghadap Saul ya, waktu itu rajanya Saul ya. Dia menghadap Saul ingin menantang Goliat itu ya. Nah singkat ceritanya ya, Daud menghadapi Goliat itu. Apa yang terjadi menurut anak-anak? Daud yang kalah nggak? Bukan ya.
Goliat itu yang dikalahkan oleh Daud, luar biasa ya. Padahal Daud itu badannya kecil ya. Biasa ya, badannya kecil tapi luar biasa ya. Daud bisa mengalahkan Goliat yang perawakannya besar, yang wah ukurannya tinggi ya. Sedangkan Daud itu kecil ya. Tapi Daud bisa mengalahkan itu karena pertolongan Tuhan. Nah, apalagi yang dihadapi Daud ya. Waktu Daud bisa mengalahkan Goliat itu ya, ternyata Saul itu dia benci kepada Daud ya. Jadi Saul itu takut nanti kedudukannya sebagai raja digantikan oleh Daud ya. Makanya Saul itu berupaya ya. Jadi dia tiba-tiba dia mempunyai pikiran yang jahat gitu ya. Bagaimana ya? Nanti saya bisa digantikan oleh Daud ya. Jadi bangsa Israel lebih percaya kepada Daud ya. Makanya Saul itu mempunyai rencana yang jahat ya, ingin membunuh Daud ya ceritanya. Nah di saat itu Daud itu bingung ya, apa yang mesti dilakukan. Daud itu melarikan diri. Kira-kira Daud itu sembunyinya di mana? Di gua-gua ya. Karena Saul itu mempunyai pasukan yang banyak, yang hebat-hebat ya. Satu jalannya Daud itu mesti lari ya, menghindar dari pasukan Saul ya. Nah, waktu Daud itu ada di gua, Daud itu mengalami sepi ya. Jadi dia sendiri di dalam gua ya. Dia menghadapi jadi seorang diri ya. Dia bingung ya, sedih ya. Di gua itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang bisa diajak bicara ya. Dia sendiri ya. Bingung dia ya. Jadi Daud itu mengalami keputusasaan ya. Jadi dia bingung apa yang mesti dilakukan ya. Di gua itu tentunya gelap ya. Nah, menurut anak-anak kira-kira apa yang dilakukan Daud? Daud itu dia selalu dekat kepada Tuhan ya. Jadi dia selalu berdoa kepada Tuhan sehingga Daud itu bisa terhindar dari kejaran Saul ya. Jadi setiap Daud itu dikejar oleh pasukan Saul itu, Daud itu selalu bisa menghindar karena pertolongan Tuhan, karena dekat dengan Tuhan ya. Nah, luar biasa ya hari ini ya. Jadi kita melihat kehidupan Daud ya. Jadi Daud itu menggambarkan firman Tuhan itu sebagai pelita ya. Jadi anak-anak kan tadi pertama udah kasih ilustrasi ya. Jadi di ruangan yang gelap itu dengan sebuah lilin, ruangan itu menjadi terang, luar biasa ya. Nah, Tuhan juga mau hari ini anak-anak ya menjadi anak-anak yang terang ya, maksudnya ya. Jadi anak-anak dalam tingkah laku, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak menjadi terang ya. Misalnya anak-anak dulu hidupnya nggak benar ya, mungkin masih berbohong, melawan orang tua ya. Kadang-kadang sama teman suka berkata kasar ya. Hari ini anak-anak belajar ya, mau menjadi terang seperti lilin ya, menjadi terang ya. Jadi lilin ini bisa membuat ruangan yang gelap ini menjadi terang ya. Jadi kita belajar hari ini ya, intinya hari ini kita mau belajar ya, firman Tuhan itu seperti lilin ya. Jadi lilin yang kecil itu bisa menerangin ruangan yang gelap. Anak-anak juga mesti belajar ya. Caranya anak-anak mesti baca firman Tuhan setiap hari ya. Jadi anak-anak baca firman Tuhan bukan dibaca ya. Bukan dibaca aja, tapi anak-anak mesti mengingat. Oh, firman Tuhan ini hari ini berkata mesti menghormati orang tua. Jangan kasar, berkata-kata mesti yang sopan. Nah, anak-anak mesti apalagi anak-anak mesti lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin firman Tuhan nggak perpanjang ya. Ayat hafalannya sama dengan tadi ya. Mazmur 119 ayat 105. Masih ingat nggak ada lagunya? Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firman Tuhan nggak perpanjang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami biarlah Tuhan, kami mau Tuhan hidup kami seperti lilin Tuhan yang menerangi seluruh ruangan Tuhan. Biarlah hidup kami juga boleh menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan,
segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, tadi bersama-sama kita sudah belajar bagaimana Kak Heri menjelaskan bagaimana hidup kita harus jadi berkat. Adik-adik siap jadi berkat? Yang siap bisa angkat tangannya. Wah, semuanya sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini Kak Yunus mau bagi-bagi pengumuman buat kita semua. Nah, Kak Yunus mau ingetin nih buat adik-adik. Adik-adik harus tetap menghafalkan ayat hafalan ya. Kalau bisa di video, kemudian videonya dikirim ke kakak-kakak pembina kelas masing-masing. Karena hari Senin biasanya akan diupload di Facebook Gereja Anak. Kemudian tetap jaga kesehatan buat adik-adik semua yang mau persiapan ujian, semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Kalau keluar rumah tetap menggunakan masker, kalau masuk ke dalam rumah atau mau makan tetap cuci tangan, jaga kebersihan. Oke, Kak Yunus mau kasih pengumuman yang sangat penting nih. Minggu kemarin kita bersama-sama mengerjakan prakarya, yaitu membuat kartu ucapan Paskah. Kira-kira siapa ya yang dapat reward? Nah, dari kakak-kakak pembina sudah memilih ada 9 anak dari 6 kelas. Wah, banyak sekali teman-teman kita, dan tentunya kakak-kakak mengucapkan terima kasih buat papi, mami, buat adik-adik semua yang sudah membuat kartu ucapan dan sudah diupload di Facebook Gereja Anak. Dan Kak Yunus mau umumin nih siapa yang akan mendapat hadiah dari masing-masing kelas. Oke, sudah siap adik-adik? Pasti adik-adik udah deg-degan nih. Kira-kira siapa ya? Kak Yunus mau bacakan. Dari kelas yang paling kecil yaitu kelas Daud, yang mendapatkan hadiah adalah Andrew. Yeay! Kemudian, kok ada kemudian lagi Kak? Iya, karena kelas Daud ada 3 ya. Tadi yang pertama Andrew, yang kedua siap-siap. Yang kedua, selamat untuk Erik. Sudah 2 orang, udah 2 teman kita, sekarang tinggal 1 dari kelas Daud. Siapa ya? Kak Yunus mau bacain. Yang ketiga yang mendapatkan hadiah dari kelas Daud adalah Grace. Selamat buat kelas Daud. Nanti hadiahnya akan dikirim ke rumah masing-masing. Kemudian untuk kelas Yusuf ada 2 orang. Kira-kira kelas Yusuf yang dapat siapa ya? Pasti deg-degan ya. Yang kelas Yusuf bisa duduk dengan tenang dulu, jangan ribut. Nah, kelas Yusuf selamat untuk Rafael. Selamat buat Rafael. Kemudian yang kedua, selamat buat Liora. Yeay, kelas Yusuf ada Rafael dan Liora yang dapat hadiah dari kelas Yusuf. Sekarang masuk ke kelas Yonatan. Nah, di kelas Yonatan ini cuma ada 1 orang. Kira-kira siapa kelas Yonatan? Selamat buat Gwen. Wah, hebat-hebat, luar biasa. Dan untuk kelas Kaleb cuma 1 orang aja yang dipilih. Kira-kira kelas Kaleb siapa ya? Yang kelas Kaleb mohon bisa tertib dan tenang, jangan ribut di rumah. Karena kelas Kaleb yang mendapatkan adalah Quincy. Selamat buat Quincy. Kita masuk ke kelas Yosua. Kelas Yosua ada 1 anak yang dapat. Kira-kira siapa ya? Kelas Yosua kelasnya Kak Yunus nih. Selamat buat Nadine. Yeay, wah. Dan kita masuk ke kelas Gideon. Kelas Gideon ada 1 orang yang akan mendapat hadiah. Selamat buat Darren. Jadi ada 9 anak, yang pertama Andrew, yang kedua Grace, yang ketiga Eric, keempat Rafael, kelima Liora, keenam Gwen, ketujuh Quincy, kedelapan Nadine, dan yang kesembilan Darren. Ini adalah hasil dari dipilih dari kakak-kakak pembina masing-masing kelas. Selamat buat adik-adik semua, dan hadiahnya akan dikirimkan minggu depan oleh kakak-kakak kelas masing-masing ke rumah kalian. Tunggu aja di rumah ya, nanti hadiahnya dikirim. Dan kita akan akhiri ibadah hari ini. Oh,
Tapi sebelum kita akhiri, Kak Yunus mau ingetin lagi. Setiap hari Minggu jam 9.30 kita tetap ada ibadah gereja anak di channel YouTube GBT Tasikmalaya. Dan adik-adik bisa ajak teman-temannya juga dengan cara membagikan linknya juga ya, untuk mereka bisa ikut beribadah bersama-sama. Sudah siap adik-adik? Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini bersama-sama kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kami boleh belajar memuji nama Tuhan. Tuhan disukakan dan disenangkan lewat pujian kami. Dan hari ini kami mau tutup ibadah kami. Sebelum kami menutup ibadah kami berdoa bersama-sama untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Berdoa untuk setiap pemimpin bangsa kami, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan kepada pemimpin kami. Berdoa juga buat kakak-kakak pembina, gereja anak Holikid dalam masa pandemi, kakak-kakak boleh tetap melakukan pelayanan mereka untuk setiap kami, untuk melaksanakan ibadah di rumah. Berkati juga gereja di mana kami boleh beribadah Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala, Opa Oma, Paskah Tuhan, dan juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya. Dan kami juga berdoa buat papi mami, buat koko cici, buat dede, buat suster, semua yang boleh mendukung kami beribadah di rumah. Dan sebentar kami akan tutup ibadah kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah atas kehidupan setiap adik-adik semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.